Terima kasih masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Selagi pertarungan Vegito melawan Lucifer berlangsung, cerita akan pindah dulu ke tempat lain. Cerita kita berlanjut dengan kembalinya Kratos yang diambil dari multiverse alternatif, di mana dia berkuasa atas bangsa Saiyan dan memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Namun sekarang dia hanyalah hewan peliharaan mainan dari dewa tua Poseidon. Untuk waktu yang tidak diungkapkan, Poseidon telah melatihnya dengan penuh siksaan, meninggalkannya dalam keadaan seperti binatang terlepas dari rantainya yang menjuntai di tangannya, berteriak di kejauhan. Berdiri mengawasi dengan senyuman tidak hormat, dewa tua Poseidon menanyakan kapan Kratos akan menjadi cukup kuat untuk menghadapi Vegito God Killer. Seketika Kratos kemudian akan memutar kepalanya dan menyadari Poseidon di seberang ruangan. Dengan matanya yang terbuka lebar, kemarahan seketika memicu Kratos segera melompat, mencengkram rantai yang pernah membelenggunya dengan erat, lalu menariknya ke udara. Tiba-tiba dia menggunakan rantai yang sangat panjang itu sebagai senjata darurat dengan penguasaan yang gila, seolah-olah dia pernah menggunakan sesuatu seperti ini sebelumnya. Kratos akan meluncurkan rantai itu seperti cambuk yang tepat sasaran lurus melintasi lapangan menuju Poseidon. Tapi dengan senyuman di wajah dewa tua itu, sepertinya dia sudah berada beberapa langkah di depan. Sayangnya, tepat saat rantai Kratos akan melakukan kontak langsung yang sempurna tepat di wajah Poseidon, sesuai dugaan, Poseidon hanya akan pecah menjadi air. Tubuh dewa lautan mengganti dirinya dengan klon air. Kemampuan ini mengejutkan Kratos. Tak lama kemudian, dia akan mendengar langkah kaki seseorang di belakangnya. Poseidon meremehkan seperti biasa, kecepatan Kratos adalah yang membuatnya kalah. Apa gunanya kekuatan Kratos jika tidak bisa menangkap Poseidon? Jadi, Poseidon tegaskan Kratos tidak akan bisa mengalahkan Vegito dengan keadaannya sekarang. Tapi kata-kata ini hanya akan membuat darah Kratos semakin mendidih. Mengayunkan tangannya lagi, meluncurkan rantai berat itu ke depan sekali lagi. Tapi hal yang sama akan terulang kembali saat rantai itu menembus tepat dengan percikan air pada klon lainnya. Tipu daya seperti itu hanya akan membuat Kratos jauh lebih stres dan marah. Pikirannya yang tersiksa tidak mampu berhenti dan berpikir dengan benar, sampai akhirnya membuatnya kembali ke posisi semula, meluncurkan serangan demi serangan sekarang dengan rantai berulang-ulang. Tapi akhirnya semuanya akan menjadi cerita yang sama. Dengan segalanya gagal di hadapan dewa tua, sambil tersenyum dan terkikik, setiap Poseidon yang dipukul Kratos akan terus pecah menjadi percikan air. Tapi akhirnya setelah beberapa waktu, serangan itu akan berhenti karena Kratos menyeret tangannya di samping karena jelas kehabisan energi. Kratos yang terengah-engah dan berkeringat deras di sekujur tubuhnya kemudian akan menunjukkan seberapa jauh kelelahannya ini telah terjadi. Tapi Poseidon terus memprovokasi Kratos yang jika dia kuat seharusnya sudah memukulnya sekarang. Apakah dia begitu sulit untuk bisa diserang? Jika benar, maka Poseidon akan memberikan target yang lebih besar. Tepat saat Poseidon mengatakan ini, Kratos akan merasakan kedatangan klon lainnya. Tapi yang satu ini akan berbeda dari semua yang datang sebelumnya, karena tiba-tiba bayangan Vegito raksasa akan muncul tepat di hadapan Kratos yang mengkerdilkannya dalam ukuran dan menatap tepat ke arahnya dengan senyuman. Dia berujar dengan suaranya yang congak seperti biasa. Segera, pemandangan Vegito akan membuat Kratos menjadi gila karena Vegito lah alasan Kratos dipenjara di tempat ini. Pencucian otaknya terhadap Kratos sekarang lengkap saat Poseidon berhasil membuatnya menyadari bahwa hanya ketika Vegito mati, hidupnya akan kembali normal dan dia akan bersatu kembali dengan putra dan keluarganya. Sekarang meningkatkan ototnya dengan urat-urat yang muncul dan menonjol dari setiap bagian tubuhnya, Kratos akan mulai memutar rantainya dengan cepat di belakangnya. Lebih cepat dan lebih cepat bertujuan untuk memberikan kerusakan maksimal. Akhirnya melepaskan dengan lebih banyak kekuatan dan kecepatan dari sebelumnya. Karena melihat kecongakan Vegito, Kratos akan memberikan semua yang dia miliki. Rantai itu mencapai lebih dekat pada bayangan Vegito sampai akhirnya mereka akan dicengkram seketika. Sebuah prestasi yang mengesankan, tapi dengan tangan yang mencengkram yang terbayangi,
akan ada petunjuk bahwa bukan Pegito yang melakukan ini. Secara luar biasanya, yang mencengkeram rantai dengan otoritas adalah sosok baru. Rambutnya putih, matanya kosong dan bercahaya. Di sekitar tubuhnya tidak hanya ada tato yang menempel di tubuhnya, tapi juga baju besi dewa. Seolah-olah sosok ini adalah dewa tersendiri di multiverse ini. Namanya adalah Asura. Asura menanyakan apakah Kratos adalah pejuang yang Poseidon janjikan padanya. Hingga dengan amarah murni di wajahnya, tanpa alasan yang jelas, Kratos akan kehilangan tahtanya sebagai yang paling marah di medan perang. Kratos penasaran siapa sebenarnya dia, karena mengingatkannya pada dirinya yang lebih muda. Kratos yang menatapnya dengan bingung menemukan persamaan antara orang asing ini dan dirinya sendiri. Poseidon beritahukan beberapa tahun ke depan pelatihan akan jauh lebih tidak sepi bagi Kratos, karena ini akan menjadi yang pertama dari rekan-rekannya di turnamen besar. Poseidon memperkenalkan seorang pembunuh dewa yang bahkan lebih menakutkan dari Kratos, yaitu Asura. Asura berpikir sudah 12.000 tahun berlalu dan tidak ada yang berubah. Akan selalu ada lebih banyak hal untuk menguji kekuatannya. Sekarang sambil tersenyum, sosok yang berpengalaman dalam pertempuran dan pencipta pertempuran itu dikonfirmasi sebagai Asura dari multiverse lain. Sama seperti Kratos, sosok ini dari video game terkenal tertentu di satu multiverse. Tapi sosok yang sama sekali baru di multiverse lain, sebuah kisah pembunuhan dewa dengan balas dendam di belakangnya. Dia juga akan memasuki turnamen Dewa Tua untuk mengalahkan Ultra Pegito. Wah, Pegito pahlawan kesayangan kita, semakin banyak saja musuh yang mengincar ya. Dengan cepat, adegan kemudian akan berpindah kembali pada Pegito asli. Mata merahnya yang kosong terus mengeluarkan listrik sambil tersenyum, sekarang memimpin apa yang disebut pasukan kegelapan. Pegito meremehkan pasukan Lucifer yang sepertinya teknik Dewa Tuanya tidak begitu istimewa. Pegito sudah melakukan hal-hal seperti ini sejak musim pertama. Atas perintah Pegito, saat dia melangkah maju, pasukannya yang terdiri dari pejuang kuat yang luar biasa dari semua musim Dragon Ball Super dan Ultra Pegito perlahan dan sengaja melangkah maju juga. Masing-masing sekarang ditutupi aura ungu dengan kekuatan mereka diperkuat oleh kekuatan Pegito sendiri. Ada Kazuya, Guts, Beerus, Belmo, Toppo, dan daftar korban dan musuh yang pernah dilawan Pegito serta yang lain. Dan sekarang Pegito bisa membangkitkan energi mereka, entah dia menyerap mereka atau bahkan ada yang tidak pernah bertemu. Dan kekuatan sejati dari pembunuh dewa tertinggi sekarang ditampilkan sepenuhnya. Dan tentu aja dengan pemandangan ini di depan mata, Lucifer akan ditinggalkan dalam keadaan benar-benar terpana. Ditinggalkan dalam keadaannya yang paling rentan, karena dia hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia lihat, maupun banyak wajah yang bisa dia kenali di dunia fana dan dunia iblis. Tapi keakraban inilah yang menyebabkan dia lebih menderita sekarang. Dengan pandangan dari belakang, saat gumpalan ungu dari masa pejuang semakin dekat dan dekat, Lucifer akan mengamati dengan hati-hati. Sampai wajah dan nada suara Lucifer akan berubah drastis sekali lagi. Matanya membelalak hingga batas maksimalnya, salah satu penampakan khususnya akan membuat hatinya hancur. Karena dalam reuni yang paling traumatis diserap oleh Pegito dan sekarang bangkit di dalam pasukan kegelapannya, mantan Grand Priest yaitu Daishinkan akan berdiri tegak menatap lurus ke arah kakak laki-lakinya, seolah-olah dia benar-benar bisa mengenalinya. Sekarang dalam bentuk Archangel-nya juga, kemiripan antara keduanya akan sangat mengejutkan. Lucifer tidak percaya ini, Daishinkan bahkan membuatnya menjadi bagian darinya. Kejutan itu kemudian tiba-tiba berubah menjadi kebencian murni. Dia berjuang untuk menahan betapa banyak kemarahan yang dia miliki sekarang. Sementara Pegito yang menikmati setiap momen ini, dia akan memancing Angel itu lebih jauh sambil menunjuk ke belakangnya secara misterius. Pegito sampaikan jika Lucifer marah karena Daishinkan ada di sini, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan Lucifer lakukan ketika dia melihat siapa yang ada di belakangnya. Perlahan dari belakang Daishinkan, persis seperti Pegito tadi, kemudian sesosok dengan tanduk besar akan mulai muncul di sampingnya. Sosok perempuan jelas dan tidak mengherankan ketika dia akan terungkap sebagai Rani. Lucifer makin tercengang melihat siapa lagi yang muncul. Tentu aja itu adalah Kaisar Iblis terakhir, ibu dari semua Angel dan ibu dari Daishinkan dan Lucifer sendiri. Menggunakan transformasi iblis parsialnya, ekor besarnya berayun di latar belakang. Dengan amplifikasi Pegito, kekuatannya akan jauh lebih kuat daripada yang pernah kita ingat.
Sekarang, Lucifer akan mencapai titik didih puncaknya dengan betapa banyak trauma visual yang bisa dia alami sekarang. Tidak hanya melihat musuh bebuyutannya menggunakan bukan hanya kemiripan saudaranya dengan paksa melawannya, tapi juga ibunya. Dan akhirnya segala sesuatu yang terpendam akan dilepaskan ketika Lucifer akan kehilangan semua ketenangannya, berteriak dengan guntur saat dia meningkatkan kekuatan melalui emosinya saja. Aura dan kilat meledak tiba-tiba dan meluas dengan cepat. Dan saat aliran energi dewa yang luar biasa ini menjelajahi setiap bagian medan perang, pasukan angelnya sendiri di sekitarnya akan dipaksa untuk menanggung beban kekuatannya, menutupi diri mereka dengan putus asa karena mau tidak mau bahkan beberapa dari mereka akan binasa karena intensitas aura Lucifer saja. Setelah itu, menghentikan peningkatan kekuatannya dengan penuh semangat, dia akan segera meluncurkan jarinya ke depan. Dan dengan itu, seperti sekawanan anjing yang mengikuti pemimpinnya, semua pasukan angelnya akan meraung untuk beraksi. Mengetahui bahkan sedetik keraguan bisa berarti kehancuran dari Dewa Tua yang tidak stabil dan sangat marah ini. Pegito yang tertantang juga menyuruh semua pasukan kegelapannya pergi dan tunjukkan pada Dewa Tua ini betapa tidak berarti gelarnya itu. Dan begitu aja, dalam tampilan epik, dewa dan angel dari masa lalu sekarang kemudian akan bergegas menuju satu sama lain. Pertempuran dewa terbesar mungkin dalam sejarah akan tiba-tiba terjadi. Dewa Tua melawan iblis. Perang untuk menentukan nasib semua multiverse akan segera berlangsung. Energi angel, pendekar pedang, dan pemanah di satu sisi, masing-masing angel elit maju untuk pasukan cahaya. Dan di sisi lainnya, bertarung atas nama Pegito, pasukan kegelapan Kazuya dan Daishinkan akan memimpin serangan, siap untuk memusnahkan apapun yang melintasi jalan mereka. Semua terhubung secara mental dengan Pegito, memiliki porsi tidak hanya energinya tapi IQ bertarungnya juga. Di langit, dalam tampilan kembang api lengkap dari ledakan, benturan, dan garis dampak, kedua pasukan akan bersatu untuk tabrakan langsung. Pertempuran terjadi di mana-mana. Jeritan penderitaan terdengar di udara saat jumlah angel akan berkurang dengan cepat, sementara pasukan ungu Pegito tampaknya tetap sama. Pegito yang menonton akan menyadari bagaimana pasukan ini beraksi. Seperti yang dia pikirkan, peningkatan kekuatan yang dia berikan pada badut-badut ini telah membuat mereka selangkah di atas pasukan kecil Lucifer. Dia memiliki jumlah yang lebih banyak darinya, tapi Pegito memiliki kualitas di sini. Adegan pertama yang akan kita lihat adalah Kazuya sang iblis sejati dalam bentuk dasarnya menghantamkan sikunya dengan keras pada angel bertopeng. Berikutnya adalah salah satu kaisar iblis yang disamakan seperti sel sendiri mencekik nyawa angel lainnya. Kemudian Daishinkan akan tampak menghindari pedang salah satu musuh dengan sempurna. Kemudian dewa penghancur Jin nyaris melewatkan upaya untuk mencakar topeng salah satu angel. Sementara yang lain yaitu Belmont akan berhasil melakukan gerakan yang sama yang sangat mengejutkan pejuang angel itu. Sementara bagi beberapa pasukan Pegito, pertempuran akan tampak lebih dekat. Bagi yang lain seperti Rani, saat gelombang demi gelombang beberapa musuh akan menembak melalui langit ke arahnya, Rani akan tetap tidak bergeming. Bahkan Rani tertawa seolah-olah sebagian dari sifat kepribadiannya bocor, bahkan dengan penampakan energi ini. Akhirnya, dalam ledakan dahsyat yang dipicu tanpa satupun gerakan tubuhnya, para pejuang Lucifer di sekitarnya akan dimusnahkan seolah-olah dia memiliki medan gaya yang tidak bisa ditembus. Pada halaman berikutnya, kita akan melihat lagi salah satu pejuang ungu Pegito terungkap, berdiri di kejauhan dengan dua jarinya menunjuk ke Rani, seolah-olah dia sebenarnya bertanggung jawab untuk menyelamatkannya. Sosok yang tersenyum dan terkikik ini akan ditampilkan sebagai tidak lain adalah raja atau kaisar iblis yang pernah dilawan Goku sebelumnya, yang akhirnya dikalahkan oleh Trunks. Kenangan pertempuran itu cukup bagi Pegito untuk membuatnya kembali 1:1 dengan semua kemampuannya yang utuh. Tapi senyuman itu akan memudar dengan cepat, di mana iblis itu akan dikejutkan oleh deretan duri yang menembak tepat ke arahnya, tapi juga di belakangnya. Namun hal yang paling aneh adalah bos serangan yang seharusnya ini akan memiliki warna ungu yang sama dengan sisa pasukan kegelapan Pegito lainnya. Dalam putaran kejutan, duri yang bergerak cepat itu juga akan membantu sesama pejuang pasukan
saat punggung iblis akan dilindungi dari sekawanan pejuang angel yang masing-masing jantung dan batang tubuhnya ditembus dengan keras oleh tombak ungu yang mengejutkan pejuang iblis itu saat dia berbalik. Terungkap sosok penyerang itu adalah iblis darah Makoto sendiri. Penampilannya yang menjijikan dan menyeramkan sama mengerikannya seperti sebelumnya, dan tentakel yang tak terhitung jumlahnya melesat langsung keluar dari punggungnya. Di tempat lain, orang-orang terkemuka lainnya di masa lalu Vegito juga akan terlihat memusnahkan kekuatan lawan dengan emosi yang tanpa emosi meledakkan pejuang menjadi berkeping-keping. Sementara Goku Black akan melakukan hal yang sama dengan jauh lebih banyak kenikmatan dan antusiasme. Sebagai pembunuh dewa yang asli, gagasan membunuh angel yang tak terhitung jumlahnya akan cukup untuk memancing reaksi. Hal yang sama terlihat dari Toppo juga, tapi hanya dengan tinjunya. Tubuhnya yang bertenaga sebagai mantan kandidat dewa penghancur yang berotot besar hanya melibas semua musuh dan tidak membiarkan siapapun punya kesempatan untuk mendekatinya. Dan begitu kita bergabung kembali dengan perang dari pandangan jauh, jumlahnya akan semakin bergeser pada keunggulan Vegito. Pasukan ungu kegelapannya sekarang bahkan terlihat melebihi jumlah pasukan Lucifer. Dan di dalam pertempuran kecil itu, sekelompok pejuang angel akan menemukan diri mereka membeku tergantung di udara. Di belakang mereka, dua angel akan tampak dengan satu tongkat angel mereka terangkat jelas, menyebabkan kekacauan itu. Mereka segera ditunjukkan sebagai angel alam semesta ke-8 dan alam semesta ke-11, yaitu Korn dan juga Marcarita. Dengan Korn sekarang mengayunkan tongkatnya sekali lagi. Hanya beberapa saat kemudian, hasil dari gerakan tongkat Korn kemudian akan ditampilkan dengan puluhan pasukan tentara musuh tiba-tiba menemukan diri mereka terjebak dalam gelembung energi kedap udara. Dari raut wajah mereka dan suara rintihan mereka akan seperti mereka sedang tercekik saat mereka mencoba melarikan diri dengan sia-sia. Pertempuran hanya semakin tidak terkendali saat ledakan dari mana-mana serta sambaran petir yang kuat akan turun. Dan seperti lalat, pasukan Lucifer satu persatu akan jatuh mati. Beberapa bahkan dimutilasi dengan anggota tubuh mereka terpotong, dan yang lainnya diremukan dan diperas secara brutal menjadi bentuk yang aneh dan mengerikan. Lucifer merasa ini mustahil sekali. Bagaimana teknik hieroglif dewa tuanya bisa selemah ini? Bagaimana Vegito bisa mengalahkannya? Dan sementara itu, merasakan dirinya kehilangan kendali lebih banyak atas pertempuran, Lucifer akan kehilangan keadaan marahnya sebelum membeku di langit tanpa daya, menonton dengan tidak percaya dalam keadaannya yang paling rentan. Tapi berbeda dengan Lucifer, Vegito nampak bersenang-senang, tertawa terbahak-bahak dengan mata terpejam. Bahkan dengan beberapa air mata keluar saat dia akan mencengkram erat dan berteriak ke langit. Tertawa terus berlanjut saat kehancuran dan kekerasan akan terus berlanjut di latar depan, dengan Vegito yang memerintahkan untuk membunuh mereka semua. Tapi suara-suara seperti itu akan memicu kekesalan Lucifer sepenuhnya, benar-benar menggetarkan gigi dengan kemarahan seperti itu, sehingga urat-urat akan menonjol lagi, menegangkan semua ototnya. Jika tatapan bisa membunuh, penglihatan Lucifer saja akan mengakhiri Vegito. Dan berbicara tentang penglihatan, tiba-tiba Lucifer akan menunjukkan tanggapannya dengan kedua mata kali ini segera menyala terang. Sampai dalam ledakan teriakan, Lucifer akan mengayunkan tangan dan kakinya untuk mempersiapkan dirinya meluncur. Segera, tanpa membuang waktu, Lucifer kemudian akan melaju ke depan dalam perburuan, tidak meninggalkan apapun pada apa yang disebut pasukan cahayanya lagi, karena dia akan kehilangan semua keyakinan dan kesabaran dan bergegas langsung ke jantung pertempuran. Dan dengan suaranya yang keras, dia akan berteriak secara mengerikan, di mana seluruh keberadaannya berubah menjadi cahaya putih yang tidak berbeda dengan teknik yang pernah digunakan Goku. Tapi dalam sekejap, jarak itu akan tertutup saat dia akan menemukan dirinya melewati energi dewa dan iblis. Sebelum menatap Berus dari semua makhluk yang ada tepat di matanya, Lucifer hanya akan berkata bahwa lelucon ini berakhir di sini. Kemudian, semudah Vegito pertama kali membunuh Berus, dengan memulai seluruh manga ini, Lucifer akan memenggal kepala Berus segera seperti eksekusi publik. Dan selanjutnya, pindah pada korban berikutnya.
seorang teman lamanya yaitu Kazuya. Tapi kali ini pertempuran tidak akan terbukti sedekat yang pertama karena dengan hanya satu serangan energi Kazuya akan dimusnahkan. Dan tidak berhenti di situ, dalam beberapa detik mata Lucifer akan melesat ke kanan dengan kecepatan, bergerak dengan cepat untuk menyadari setiap penampakan yang lain. Bergerak seperti jet tempur yang tidak terkendali, Lucifer akan memotong ton demi ton pejuang seperti mentega, menghabisi mereka di tempat. Kaisar Iblis dan Raja Iblis sama-sama dibiarkan membeku berkeping-keping di bawah kekuatan seorang dewa tua. Tapi saat jejak kehancuran yang membalikan kemenangan Pegito ini akan segera terjadi, di bawah sana pembunuh dewa yang bingung akan menonton. Pegito nggak menyangka karena penampakan itu dari energinya sendiri. Beberapa dari mereka seharusnya lebih dari cukup kuat untuk menahan satu pukulan Lucifer. Bagaimana dia memperlakukan mereka seperti Saibamen. Untuk sekali ini wajah Pegito sekarang terpana mencoba memahami betapa kuatnya Lucifer sekarang. Sementara itu, kita akan mendapatkan bidikan Dewa Tua sekarang bergegas ke sekelompok terakhir dari pasukan kegelapan Pegito. Tapi, kecepatan terbang ekstrim ini akan terhenti ketika sesuatu di depan Dewa Tua ini akan menyebabkan bahkan gemetar karena tidak percaya dan takut. Berdiri tepat di hadapannya adalah apa yang pertama kali menghancurkannya tadi. Saudaranya sedarah Daishinkan dan mantan Kaisar Iblis Rani yang ketika berhadapan dengannya, keduanya akan menatap Lucifer. Dan secara luar biasanya mereka berbisik meminta Lucifer untuk menyelamatkan mereka. Seketika mendengar penampakan yang seharusnya tidak berakal itu berbicara dan meminta bantuannya, pikiran Lucifer akan dikirim ke dalam kekacauan. Pegito yang tidak puas di bawah tidak akan tahu apa yang sedang terjadi. Tapi segera tanpa banyak berpikir lagi, Lucifer akan melenyapkan keduanya di tempat, memusnahkan mereka dengan kedua laser kuat yang ditembakkan pada saat yang sama. Setelah asap menghilang, Lucifer akan tampak sekarang dengan kesedihan bercampur amarah. Air mata memaksa turun untuk pertama kalinya di pipi Dewa Tua itu saat dia akan menatap ke depan tanpa berkedip. Tapi Pegito yang tidak berempati hanya akan peduli pada kerusakan yang dideritanya secara energi. Namun tanpa sepengetahuan Pegito yang pelupa, di langit air mata dan kesedihan Lucifer akan mengubahnya. Punggungnya berbalik dan matanya terpejam saat dia akan berpikir dalam-dalam dan memusatkan semua emosinya. Lucifer tegaskan hukuman Pegito telah ditetapkan dan dia akan menghapus semua yang ada di sini. Dan dalam pengungkapan kejutan, Lucifer akan membuka matanya bukan hanya dengan ancaman yang paling utama, tapi dengan dua mata akobelnya sekarang. Aliran air mata dari mata kirinya entah bagaimana berubah menjadi berlian biru ganda untuk mencocokkan sisi lainnya. Dan dengan kata terakhir itu diucapkan, apakah akhirnya Pegito akan dikalahkan? Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Apakah Pegito masih bisa mengalahkan Lucifer? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.